Ya, ada seorang teman, dia bekerja sebagai karyawan swasta. Dia bekerja dari pagi sampai jam 6 sore. Dia bekerja dari Senin sampai Jumat. Penghasilannya adalah atau gajinya 10 juta. Tapi dia sudah dipotong pajak. Dia harus membayar pajak setiap bulan dengan cara dipotong oleh bagian personalia atau HRD-nya. Sementara di tetangga sebelah, dia memiliki penghasilan omset sampai 500 juta, tetapi dia bebas pajak. Lah, kok bisa? Ikuti penjelasannya. Ya, kasus tadi itu adalah sebuah curhatan dari seorang teman. Dia memiliki gaji hanya 10 juta, tetapi dia sudah dipotong PPh oleh tempat dia bekerja. Sementara dia dapat cerita bahwa tetangganya tidak dipotong pajak atau tidak membayar pajak, padahal sudah memiliki omset 400 jutaan setahun atau bahkan 500 juta setahun. Dari sisi ekonomi jelas teman saya tadi yang karyawan 10 juta gajinya, jika dibandingkan dengan tetangganya tadi yang penghasilannya 500 juta setahun, omset 500 juta setahun, jelas bahwa perbedaannya sangat kelihatan. Tapi kenapa yang gajinya 10 juta dia harus membayar pajak, sementara yang gajinya atau penghasilannya omsetnya 500 juta setahun tidak membayar pajak? Teman saya yang karyawan, dia hanya memiliki motor dan juga sebuah rumah yang masih dicicil. Sementara tetangganya yang omsetnya sampai 500 juta setahun sudah memiliki rumah mewah dan juga memiliki mobil yang termasuk menengah ke atas. Seperti kita ketahui bahwa penghasilan orang pribadi itu dibagi atas beberapa kelompok. Termasuklah yang pertama adalah karyawan, yang kedua UMKM atau pengusaha atau usahawan, yang ketiga bisa bekerja bebas seperti dokter dan lain-lain. Nah, kedua kelompok yang akan kita bahas adalah penghasilan sebagai karyawan dan juga UMKM. Kedua kelompok ini memiliki perlakuan pajak yang berbeda dan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kedua kelompok ini adalah sama-sama orang pribadi, bukan perusahaan, bukan CPPT atau yayasan, tapi ini adalah dua-duanya adalah orang pribadi. Tetapi karena memang sudah ditetapkan seperti itu, bahwa karyawan jika dia bekerja, dia mendapat gaji tetap, maka penghasilannya jika gajinya sebulan di atas 4.500.000, maka dia akan dipotong pajak. Sementara yang UMKM, yang usahawan, baik yang berdagang, jualan soto, jualan buka toko elektronik, jualan pulsa, atau bahkan jasa usaha-usaha jualan yang besar-besar pun, kalau omsetnya masih di bawah 500 juta, dia masih gratis pajak. Tetapi ini baru berlaku mulai tahun 2022. Kalau tahun-tahun sebelumnya, berapapun penghasilan dari usahawan, sudah dipotong harus bayar pajak sebesar 0,5% kali omsetnya. Tetapi dengan adanya undang-undang HPP yang terbaru, dan ini berlaku mulai tahun 2022 bahwa omset usahawan masih di bawah 500 juta akan digratiskan. Enak juga ya, 500 juta setahun bebas pajak. Sementara karyawan 10 juta aja tadi teman saya itu sudah harus bayar pajak. Sepertinya kurang adil ya kalau kita lihat 500 juta, sementara karyawan 5 juta aja sudah harus bayar pajak, 10 juta bayar pajak. Sementara UMKM 500 juta masih gratis pajak. Kalau sudah lewat dari 500 juta, misalnya jadi 550 juta atau 600 juta, si usahawan ini baru membayar pajak. Itu pun yang dibayar tidak dari 600 juta, tapi hanya dari 100 juta. Karena 500 juta itu masih bebas pajak, tidak ada pajak. 500 juta itu tidak ada pajak. Nah, itulah usahawan. Mereka berbeda dengan karyawan.
usahawan untuk tahun 2022 lebih sepertinya diprioritaskan ya, ataupun diberi keringanan. Tapi ini juga ada batas waktunya. Ketika nanti sudah berakhir masa berlakunya yang 500 juta gratis pajak, maka mereka juga tetap membayar pajak. Kita tidak tahu apakah mungkin nanti untuk orang pribadi yang karyawan bisa ada keringanan pajak. Ini semua tergantung kebijakan pajak yang akan diterbitkan atau diterapkan oleh pemerintah. Itulah pekerjaan yang ternyata bebas pajak. Jadi walaupun penghasilannya udah sampai 400 juta setahun, mereka masih diberi keringanan untuk bebas pajak. Sementara untuk karyawan, Anda harus bayar pajak jika sudah di atas 4.500.000 penghasilanmu. Tapi masih harus diperhitungkan apakah punya istri atau punya anak. Kalau masih punya istri atau punya anak, 4.500.000 ke atas itu belum tentu bayar pajak. Atau 5 juta juga mungkin kalau dihitung, kalau misalnya anak 3, istrinya 1, ini sudah pengurang pajak ini. Jadi bisa jadi tidak membayar pajak. Tapi teman saya tadi karena udah 10 juta, anak cuma 1, dan dia harus membayar pajak. Mungkin itu saja kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya, siapa aja pekerjaan yang udah ratusan juta penghasilan tapi tetap gratis, sementara yang masih puluhan juta sudah harus bayar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like supaya Bapak Ibu dapat pelajaran pajak gratis dari kami. Jumpa lagi di video berikutnya.